yang bapak-bapak yang hadir di sini. Jadi kita kembali mereview kembali bahwa perjalanan alumni Sahabat 87 ini itu sudah tidak terasa kita melewati ke tahun keempat. Alhamdulillah, dengan begitu banyak liku-liku, begitu banyak duri, dan sampai akhirnya kita masih kokoh saat ini dan masih eksis. Ya, alhamdulillah. Ya. Cukup banyak juga perjalanan, banyak di dalam perjalanan 4 tahun itu banyak yang kita lewati untuk menyatukan satu misi. Memang sedikit ada repot karena awal-awalnya semua pemikirannya bagus, tapi kalau diambil pemikirannya semua jadi bingung. Jadi ya mungkin yang terbaik kita ambil, dan akhirnya alhamdulillah kita sampai saat ini masih eksis. Cukup banyak juga yang datang. Cukup banyak juga yang datang ya, tapi lebih banyak kayaknya ibu-ibunya ini. Ya. Dibanding dengan bapak-bapaknya, saya nggak tahu bapak-bapaknya kemana sebagian, tapi yang pasti berdasarkan laporan, berdasarkan WA, ada beberapa alasan kawan-kawan dia tidak hadir karena sesuatu dan lain hal. Sementara Pak Jamal kita nantikan mau bawa apalah, saya nggak tahu juga. Ya. Jadi rekan-rekan yang belum hadir ya kita harapkan ke depan apabila kita bikin acara ya mudah-mudahan dia bisa berkumpul bersama-sama dengan kita di sini. Jadi sedikit sampai cerita bahwa sebenarnya sudah beberapa bulan, sudah beberapa tahun malah kita pikirkan ini untuk melakukan silaturahim atau istilah kerennya halal bihalal, namun karena sesuatu dan lain hal dalam hal ini COVID-19 akhirnya kita harus menunda. Tapi saat ini kita sudah jenuh menunda dan mau semua mungkin ketemu. Akhirnya kita adakan sesederhana mungkin di tempat yang cukup indah ini. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan yang hadir. Ada sih beberapa usulan dari kawan bahwa bagaimana kalau kedepannya kita adakan silaturahmi atau pertemuan di sedikit agak jauh. Ntarlah kalau kita katakan usulan dari kawan tadi ada mungkin kita bikin suatu acara itu diadakan di Tope Jawa. Ya, semua masukan kita tampung. Nanti kita dengan katanya dengan menggunakan satu bus, kalau bahasa Malaysia bus, kalau bahasa Inggris bus. Ya. Jadi kita menggunakan satu bus umpamanya. Siapa tahu ada rekan yang kerja di Pemda, busnya kan banyak, busnya kan banyak, mungkin bisa dipinjam atau disewa. Tidak ada masalah, ini kan suatu usulan yang baik dari rekan kita yang mengusulkan hal ini demi untuk kebersamaan. Tidak ada masalah. Mungkin kalau Tope Jawa ya bolehlah pagi berangkat, sore selesai balik, bisa begitu. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang dari jauh, dari Makassar datang ke tempat ini. Makasih Bu Dia, Bu Anti, terima kasih sudah datang jauh-jauh demi untuk rasa persaudaraan, rasa pertemanan, dan ada juga dari Jepang. Ya, yang dari Jepang. Siapa? Marhati. Oh iya, terima kasih. Pokoknya semualah. Terima kasih atas kedatangannya semua di tempat ini dan
dari perjalanan yang pernah kita lakukan bahwa perlu saya sampaikan saat ini bahwa kita punya kelompok ini alumni 87 kita bergerak di bidang sosial sebenarnya. Kenapa saya katakan di bidang sosial? Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, utamanya gempa bumi yang terjadi di mana teman-teman cukup apresiasi, menyisihkan sedikit dananya untuk membantu saudara-saudara kita yang di Palu ya, yang di Palu kita adakan pengumpulan dana untuk membantu. Mas Hamba juga demikian. Terus mana lagi? Ya pokoknya ya semacam itulah. Dan kedepannya kita selalu melakukan hal-hal yang membuat hal-hal yang berguna, karena ya kita saat ini sudah hampir, taruhlah kalau saya katakan ya rata-rata kita sudah ada di setengah abad salahnya. Ya, jadi kita sudah ada di setengah abad. Jadi kita harus memperbanyak ya amalan-amalan apalah yang kita buat ya, silaturahmi kayak begini, alhamdulillah. Dengan acara ini terakhir untuk tahun ini sebenarnya halal bihalal sudah rampung. Dari di bulan puasa kita adakan kegiatan buka puasa bersama yang dilakukan di panti asuhan. Itu juga berjalan dengan lancar alhamdulillah. Masuk di program yang kedua untuk tahun ini yang terakhir, yaitu di acara halal bihalal yang sebenarnya kita mau lakukan di bulan di Lebaran Idul Fitri, tapi karena situasi pandemi jadi ya acara runtuhnya dibatalkan, dan saat inilah kita manfaatkan waktu. Kalau sering ditunda, akhirnya melintas ke tahun berikutnya tidak jadi lagi. Jadi untuk tahun ini rampung kegiatan kita untuk alumni 1987. Nanti kita akan membuat program lagi untuk tahun depan. Kami minta masukan teman-teman, karena sekarang ini tidak susah lagi, tidak perlu kita berkumpul di satu tempat. Media sosial sudah cukup membantu, media sosial sudah cukup membuat kita saling ketemu walau tatap muka melalui WA apalah. Tapi yang pasti kita jalin selalu silaturahmi. Kalau ada rekan yang terima kasih juga atas bantuan rekan-rekan juga yang sudah memberikan semangat kepada saudara kita yang sakit, si Andi Ruslan. Ya. Bagi rekan-rekan yang tinggal di Bulukumba, silakan tengok-tengok beliau, memberikan semangat. Sekalipun sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa, tapi kalau rekan-rekan datang di sana, paling tidak memberikan semangat lah untuk kesembuhan beliau. Jadi kedepannya mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, dan ya mungkin usulan teman tadi bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan, yaitu piknik di Tope Jawa atau di Malino sekalian, supaya bisa dingin-dingin otak kan. Kalau di Tope Jawa ya mungkin sama di pantainya di Bondre, di Biring Kalapa, ya mungkin kita cari suasana baru, mungkin di Malino kah, di manakah. Silakan masukan rekan-rekan kami butuhkan. Ya, masukan rekan-rekan kami butuhkan untuk kelangsungan alumni 87 ini. Ya.
Jadi siapa lagi yang bisa membesarkan alumni kita ini kalau bukan rekan-rekan yang berkontribusi. Ya. Jadi tetap semangat dan semangat untuk melakukan satu pertemuan sekalipun sifatnya kecil-kecilan, pertemuan apalah, makan pisang goreng apa yang mungkin di rumahnya Aji umpamanya, kita kumpul-kumpul ya paling tidak acara-acara apalah, atau mungkin di rumahnya Ibu Rohani, atau mungkin di rumahnya Pak Haji, Pak Sainuddin. Jadi panggil saja. Iya, jadi begitu. Jadi silakan, ini rekan-rekan kita dari alumni 87 yang di sebelah kiri belum terlihat ini, tolong gambarnya karena ini mau dibuat satu dokumen. Nah, kita akan buat satu dokumen. Terus yang di belakang. Nah, bapak-bapaknya ada Pak Haji Mukhtar yang sebentar lagi kita akan insya Allah kalau ada persetujuan dari Bu Sekretaris dalam hal ini Bu Neni untuk mengantar, kita berangkat sama-sama. Kita berangkat sama-sama. Tinggal menunggu persetujuan dari Ibu Guru saja. Jadi ya itu jangan, silaturahmi ini jangan sekali-sekali kita abaikan. Kita selalu pupuk dan pupuk. Apapun itu rekan-rekan punya acara, punya kegiatan, laporkan di WA, tidak ada masalah. Laporkan, naikkan di grup, wah, supaya kita rame-rame ke rumahnya gitu. Atau sampaikan ke teman, sampaikan ke siapa saja untuk selalu berkumpul. Nah, jadi kita buat sekretaris sebenarnya itu di rumahnya Andi Karla. Sekretariat sebenarnya di sana kita sudah bagus buat untuk bernaung bersama-sama ngumpul di sana. Namun kita selalu mencari suasana lain. Tapi itu tadi kembali lagi bahwa saat ini mungkin terakhir kita kumpul-kumpul, bukan terakhir karena apa ya? Terakhir karena situasinya tidak memungkinkan, yaitu situasi saat ini COVID-19. Untuk saya informasikan untuk zona Makassar, zona merah. Jadi sebenarnya kami nggak bisa kembali ke sini, tapi karena panggilan hati nurani untuk ketemu kawan-kawan, saudara yang baik hati, ya apa boleh buat. Walau kita ketemu muka saja, tidak bersentuhan, mohon maaf ya, karena jangan sampai kami yang dari Makassar bawa virus, wah kasihan kan gitu. Jadi kami tahu diri yang dari Makassar. Betul. Jadi kembali lagi saya mengatakan bahwa perjalanan alumni 88 ini tidak semudah gampang. Kalau bahasa Makassarnya tidak semudah gampang. Sampai kita berada di titik sampai kita berada di titik yang alhamdulillah mungkin alumni lain tidak seperti ini, tapi kita masih eksis, yaitu dikarenakan bahwa ada semangat di dalam hati kita masing-masing untuk ingin bertemu, ada kerinduan sebagai seorang saudara sahabat yang selalu ingin bertemu dan bertemu. Salam bagi rekan-rekan yang belum sempat hadir, sampaikan salam kami. Saya sebagai ketua alumni
Dan bagi rekan-rekan yang belum masuk di grup, silakan dimasukkan. Kita ramaikan grup ini. Kita saling berbagi rasa di grup di WA, berbagi perasaan, tapi jangan berbagi perasaannya. Ya, berbagi pengalaman, di WA. Jadi ya, kalau Ibu Ati sudah masuk di grup, ramai sudah. Ya. Walau sebenarnya bahasanya terlalu kita susah untuk mengartikan. Tapi tidak ada masalah. Ya. Tapi tidak ada masalah, yang penting bisa bikin ketawa. Itu yang penting. Ya. Jadi Bu Ati ini menurut saya ya dia sesuatu hal yang unik buat saya. Ya, karena setiap mengeluarkan satu statement bahasa di grup, mengeluarkan sesuatu statement bahasa di grup, kita setengah mati mencerna apa ini maksudnya ini. Jadi silahkan masing-masing mengertikan saja. Oh, ini maksudnya bahasanya Bu Ati. Ya itulah. Tapi jangan biarkan seperti itu. Ibu Ati biarkan begitu, jangan berkecil hati. Sebab itulah jadi bahan tertawaan. Ya, jadi bahan untuk kita tertawa. Adapun ya saya kembali bahwa adapun kejadian-kejadian yang ada di grup kita, tapi ya adapun kejadian-kejadian yang terjadi di grup kita ini, ada beberapa kawan atau apakah yang berselisih paham, itu sesuatu hal yang biasa saja. Anggap bahwa itu ya bumbu-bumbunya alumni 87 ya. Itu bagian dari bumbu 87 dan jadikan pengalaman buat kita. Mungkin tidak. Jadi inilah dinamikanya kita berkumpul seperti ini. Inilah dinamikanya bahwa kalau kita baik-baik terus di grup, enggak seru. Itu cepat semua tidur kalau baik-baik di grup semua. Jadi sedikit ada melenceng, ya biasalah itu. Terus Ibu Ati, ya enggak apa-apa melenceng terus bahasanya, enggak ada masalah. Lanjutkan. Silakan masing-masing mengertikan saja. Demikian. Jadi rekan kita ini si Pak Haji sebenarnya sanggap bahwa itu di WA main-main saja sebenarnya, tapi ternyata serius rupanya. Jadi ternyata serius. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dia berharap sekali rekan-rekan, utamanya Ibu Guru untuk mengantar dia ke di acaranya di Goa ya. Goa apa bentar ya? Di Goa ya? Di Goa. Acaranya. Topun Pak Mutar kalau kita bisa antar. Kalau kita tidak bisa antar, paling tidak bahwa hati kami mengantar saudara Mutar untuk malam ini. Biarkan walau fisiknya saudara-saudara ini tidak ada yang mengantar, tapi paling tidak ya hatinya mengantar. Yang pasti rekan-rekan, yang pasti rekan-rekan mengirimkan doa buat saudaraku Haji Muntar. Semoga bahagia. Saya ucapkan di saat ini semoga bahagia dan langgeng sampai tutup usia. Jadi kalau ada usulan rekan-rekan silakan aja, atau kalau ada
sesuatu hal yang mengganjal di hatinya rekan-rekan, silakan diungkapkan di sini. Mumpung Pak Ketuanya masih ada di sini, kita masih ada di sini, ya mari kita bahas bersama. Tapi kalau tidak ada, berarti hatinya rekan-rekan sudah teduh, sudah nyaman. Berarti kita berada di zona nyaman. Jadi sekali lagi saya minta maaf sebagai ketua alumni bila ada salah atau kata atau dosa yang saya perbuat, mohon dimaafkan karena waktunya kita saling memaafkan saat ini di hari Idul Adha. Waktunya kita saling memaafkan, saling salam-salaman sekalipun tidak bersentuhan tangan. Mohon maaf karena penyakit. Mungkin terakhir jaga kekompakan, sekalipun kami jauh di Makassar, tapi kami selalu melihat di grup bagaimana perkembangan grup alumni. Sebab tanpa kekompakan, tanpa rekan-rekan alumni ini tidak ada apa-apa. Kalau saya saja yang bersemangat, tanpa rekan-rekan tidak ada apa-apanya. Jangan jadikan ini bahwa sesuatu hal sesuatu hal yang tidak bagus, tapi jadikan ini bahwa kita arahkan ke yang positif, bahwa silaturahmi ada di dalamnya. Jadi kita semua adalah saudara. Apapun itu, kalau rekan kita sakit, ya kita merasakan sakit. Begitupun kalau sebaliknya, kalau rekan-rekan merasakan senang, cukup kami lihat saja di BAO saudara senang. Alhamdulillah. Demikian. Oke, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kami sebentar lagi selesai sholat maghrib atau isya, kami lanjutkan perjalanan ke Makassar. Ada tugas lagi di sana menunggu. Jaga kesehatannya rekan-rekan semua, selalu memakai masker ya. Jadi jangan dipandang enteng ini penyakit. Pakai masker selalu, rajin dicuci tangan dan ikuti protokol kesehatan. Aman itu. Kalau ada vaksin ya divaksin, karena itu vaksin itu untuk daya tahan tubuhnya rekan-rekan. Jadi kalau mau berpergian nantinya itu akan jadi kendala. Kalau rekan-rekan nanti mau kalau tidak berpergian di rumah saja ya mungkin tidak ada masalah. Tapi sekali lagi rekan-rekan sehat semua, jaga diri masing-masing dan jaga kesehatan masing-masing. Terima kasih. Lebih dan kurangnya kembali lagi saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.